Sebagai seorang kepala negara, nggak boleh loh bicara ranahnya itu abu-abu, karena diturut oleh masyarakat, diturut oleh rakyatnya. Lah nek abu-abu, rakyatnya sing bingung loh. Istilahnya ngambang itu loh, atau tidak pasti, kan repot. Pas libur kemarin, maksudnya hari libur kemarin itu ada pernyataan mengejutkan, mengagetkan dari Pak Mulyono, yang bagi Om Begawan itu mengindikasikan bila dia itu menyerah melanjutkan IKN. Ini disampaikan 2 minggu sebelum meletakkan jabatan resmi sebagai kepala negara loh. Ini gak dibuat-buat loh ini. Ini bukan karpe Om Begawan. Argumentasi ini disodorkan atas berbagai fakta maupun indikasi yang muncul. Lah pas libur kemarin itu Pak Mulyono kan di IKN itu dengan kaos hijau pupus. Kalau saya bilang hijau ngejreng gitu. Ngenomi. Lah pada media itu dia bilang mindah ibu kota itu tidak bisa dipaksakan. Ora kemrungsung, ora gusa-gusu. Ojo disusu-susu lah. Tahu disusu-susu. Jangan didorong-dorong disusu-susu. Nah, karena berdampak tidak baik bagi pembangunan ekosistem di IKN. Oh, semuanya katanya membutuhkan waktu. Lah iya, semuanya membutuhkan waktu apa bim salah bim. Kayak ndadeki ketua, anaknya jadi ketua partai politik aja. Bim salah bim 2 hari jadi. Enggak seperti itu. Membangun IKN butuh waktu, butuh dana dan sebagainya. Enggak salah omongannya Pak Mulyono itu. Lah katanya Pak Mulyono itu pindah rumah aja, ruwetnya kayak gitu, apalagi pindah ibu kota. Lah iki piye iki? Lah kok omongane dadi ngono iki piye? Ya sejak tahun lalu loh, banyak pengamat, akademisi, beberapa diantaranya politisi itu kan sudah kasih masukan, menasihati, meling itu tahu, menasihati, memberikan masukan, kan nggak pernah didengar oleh Pak Mulyono itu. Segala sesuatu yang dia terima dari berbagai kalangan. Apa substansi wejangan itu? Kalau proyek IKN itu bisa biar berjalan dengan kalkulasi matang, itu ojo kesusu, ojo grusa-grusu. Wah, malah kata kesusu, ojo grusa-grusu diucapkan Mulyono pada soal dukungan capres. Salah kaprah. Soal IKN dia ngotot, budek micek, soalnya tutup mata, tutup telinga, pokoknya jualan terus. Padahal kan sudah diberikan beberapa masukan. Ojo gusa-gusu mindah ibu kota itu. Seolah-olah IKN bisa dieksklarasi dengan cepat. Padahal sekarang dia ngomong pindah omah ribetnya kayak ngono. Oh, saya harus ngepaki pakaian, harus ganti ini, lemari ini piye, tempat tidur diusung dan sebagainya, kan ribet, apalagi ibu kota itu. Nah, cek saja pada jejak digital bulan Juli lah tahun ini 2024. Dia masih bilang ada 300 investor luar negeri yang berminat berinvestasi di IKN. Lah kok saya ngomong kayak gitu, biyen ke piye, ceritanya gimana itu? Lah mbok sudah jujur aja lah. Akui bila rasa optimisme yang selama ini disampaikan itu tidak sesuai dengan harapan. Menungso itu salah atau keliru itu udah hal biasa, Pak. Nah, nek malaikat atau nabi ya itu ada kelirunya. Mana sosokan maumu yang dulu tuh seperti apa itu loh. Mana ngototmu kalau IKN harus buruan mesti dikelarkan. Nguyak-uyak ASN harus pindah ke sana, ngantor di sana dan sebagainya. Saya ini batal kabeh. ASN udah usah tergesa-gesa. Mau ngantor di sana, sana masih belum nyaman dan sebagainya. Mana keyakinanmu soal ratusan investor luar negeri yang mau investasi di IKN? Lah gabluk kabeh. Tahu gabluk? Zong. Gak ada buktinya. Lah kok sekarang Pak Mulyono sendiri bilang gitu. Pindah rumah aja ribet, apalagi pindah ibu kota. Lah biyen lah kayak sing omong ngono. Iya to mall. Banyak yang ngasih perumahan gitu loh sebenarnya. Nah ya plus
Pak Mulyono tidak ngerungokke tahu, tidak mendengarkan. Apalagi digagas atau diperhatikan. Nah, kenapa sekarang dalilnya kayak orang-orang yang menyalahkan dia? Jujur loh, Om Begawan bingung sendiri nih. Sekelas kepala negara, bicara kok gak ada beban, santai wae. Nanti kalau saya bilang mencela-mencela salah. Maksudnya itu dulu bilang gini, sekarang bilang gitu. Dulu dikandani ngono, ora dirungokke, saiki ngene kan itu. Lah gimana? Bahkan menggunakan kata-kata atau kalimat para pengkritiknya untuk nutupi apa yang dulu dia yakini aja. Malah bingung sekarang. Gini loh, ini saya mau kasih. Yang nolak IKN itu kan dikit sebenarnya. Semua setuju kita pindah ini, termasuk Begawan, pindah aja nggak apa-apa. Nih prosesnya itu perlahan-lahan, ojo ke susu. Nggak harus cepat, nggak harus digas. Ya butuhlah 2 hingga 4 periode atau 1 sampai 2 presiden baru diresmikan. Mungkin Pak Jokowi membuat pondasinya dulu, landscape-nya dulu. Lah kok penak wae wingi ya dia bilang biarkan IKN berjalan natural. Alah tul. Kepiye. Wanjal itu kalau saya bilang gitu tuh. Untung masa jabatannya dari 2 minggu. Gak kebayang deh kalau masih setahun. Apa 1 periode lagi. Mungkin Ramo tambah remuk. Lah iya. Gemes tenan loh aku ini. Gemes itu kalau omongannya Pak Mulyono itu bolak-balik itu gemes. Nah, pernyataan lainnya itu pas muncul di IKN kemarin itu. Ada lagi yang marahi gregetan itu. Marahi gregetan Om Begawan ini. Pak Mulyono mengatakan bahwa kepres keputusan presiden pemindahan ibu kota itu ditandatangani oleh presiden yang baru alias oleh Pak Prabowo. Lah ini piye to ini? Lah padahal pada September lalu Pak Mulyono itu masih bilang toh, bisa saja, sekali lagi tak balik ini, bisa saja apa? Bisa saja kepres pemindahan ibu kota itu ditandatangani oleh presiden terpilih. Lah kata bisa saja menandatangani, itu ada keinginan dirinya yang tanda tangan loh. Ini bisa diindikasikan loh. Pak Mulyono ini jane sing pengen tanda tangan. Karpe gen dikira proses pemindahan ibu kota atau IKN itu karena Pak Mulyono ini menurut perkiraan saya, analisa Om Begawan. Kan kalau dicernya dalam kata bisa saja itu artinya ngono toh. Bisa saya, bisa Pak Prabowo kan begitu. Nah misalnya nih, tak contohkan itu. Bisa saja Om Begawan bayar makan siang nanti. Itu maksudnya apa coba? Karena ya liane gen sing bayar makan siang sopo gitu. Tidak harus saya. Nek gak ada yang bayari ya wis aku sing bayar gak apa-apa kan gitu. Wah jian ini. Pak Mulyono itu baru urusan pilpres ini malah cara pekerjaannya tambah amburadul ini cuma masalah IKN. Yang kayak gini nih jelas mempengaruhi dunia usaha. Sebagai seorang kepala negara nggak boleh loh bicara ranahnya itu abu-abu karena diturut oleh masyarakat, diturut oleh rakyatnya. Lah nek abu-abu rakyatnya sing bingung loh. Istilahnya ngambang gitu loh atau tidak pasti kan repot. Dunia usaha jelas rodok ketir-ketir kalau omongannya kepala negara tidak pasti sebab menyangkut banyak hal. Nah, presiden itu penak wae omongannya. Kalau omongannya ceblang, celebung. Nek salah dari tugasnya juru bicara mengklarifikasi, lah ciloko nih. Nah, cara mengklarifikasinya gimana kalau ada kekeliruan? Akhirnya ya serahkan pada juru bicara. Repot. Yang mereka digaji negara, kon ngono, tapi kan tidak boleh nih kata-kata pernyataan kepala negara yang tidak pasti. Ya itulah Pak Mulyono sekarang yang makin terlihat pesimis, ragu-ragu, tidak yakin bila IKN akan dengan segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi kemerdekaan. Lah makin hari, semakin orang genah posisinya Pak Mulyono. Posisi politiknya maksud saya itu. Lah Pak Prabowo sendiri ya mau hanya nggawe patut-patut wae pas ketemu lah.
sok ngajak bicara, sok akrab, sok dekat. Ya itu aja. Nah, kenapa begitu? Dia seorang prajurit, Pak Prabowo itu. Di mana dia mesti menjunjung sumpah prajuritnya. Yang salah satunya harus patuh dan taat pada pimpinannya. Ya, saat ini adalah kepala negara. Lah memang kondisinya begitu. Bila tidak ada kepala negara, wah, bisa berubah 180 derajat. Beda jauh nih, ya, buktikan aja. Makin habis masa jabatannya Pak Mulyono, makin kebuka satu persatu. Apa yang dulu dia yakini. Tidak semua bisa sesuai rencananya. Salah satu yang terbukti saat ini, ya tentang IKN ini. Rakyat bisa merasakan, malah bisa melihat di lokasi IKN sendiri. Progresnya masih sangat lama. Masih banyak yang harus dibenahi. Kalau di medsos semua mengatakan, wah IKN itu sudah indah, sudah ini jadi tempat wisata rakyat. Loh IKN itu jadi tempat wisata rakyat sementara iya. Padahal duitnya yang dibutuhkan buat membangun IKN itu wah kayak kurang banyak. Bisa masih puluhan atau malah ratusan triliun belum jadi. Makanya saya sebagai rakyat, kalau segala sesuatu dilakukan dengan cara gerusa-gerusu, kesusu, pengen cepet-cepet, pengen ngegas, ya akhirnya belasa-belasa. Peringatan bagi kita semua, apalagi sebagai pemimpin-pemimpin bangsa ini. Itu ya, Sultan Bengawan. Salam Bengawan, salam Ngompol. Dadah.